Selamat siang teman-teman. Kali ini kami melintas dari Jalan Layang MBZ dari arah Cikampek menuju Jakarta, tepatnya di Simpang Jor menuju ke Pondok Gede. Kami akan mengupdate proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena targetnya molor dari semula tahun 2019 lalu molor menjadi tahun 2022 dan molor lagi menjadi tahun 2023, dan saat ini kami sudah berada di jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di KM 10 menuju ke arah Jakarta. Dan di sebelah kiri kami adalah tiang rel kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini masih terus dikerjakan. Proyek kereta Jakarta cepat, maksud kami proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan karena selain targetnya molor, biaya juga terus membengkak. Bahkan China Development Bank atau CDB meminta pemerintah Indonesia menutup pembengkakan biaya tersebut melalui APBN. Dan hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Perekonomian, maksud kami Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo dalam jumpa pers Selasa lalu di Jakarta. Dia membenarkan bahwa beberapa waktu lalu ada permasalahan mengenai pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung ini, dan hal ini sudah dibahas antara pemerintah dengan DPR. Kami terus mengarah ke Jakarta dan saat ini masih di tol Jakarta Cikampek. Seperti diketahui bahwa biaya pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga dibenarkan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC yang saat ini dana proyeknya semakin menipis. Pada awalnya menurut perhitungan KCIC, proyek ini membutuhkan biaya 86,5 triliun dan kini biaya tersebut membengkak menjadi 114,24 triliun alias membengkak sebesar 27,09 triliun. Janji pemerintah Indonesia tidak akan menggunakan dana APBN di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akhirnya direvisi, dan pemerintah bersama DPR telah sepakat untuk mengucurkan uang atau dana APBN melalui penyertaan modal negara atau PMN ke PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Seperti disampaikan Direktur Utama PT KAI Didik Hartantio pekan lalu, penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini memang terancam terhambat sehingga penyelesaian proyek diundur. Didik mengatakan penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa semakin molor apabila penyertaan modal negara tidak kunjung cair dan menyusul menipisnya kas KCIC hingga September mendatang. Didi juga membenarkan bahwa masalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bermula dari kontraktor, kemudian pada tahun 2019 proyek kereta cepat terhambat karena pembebasan lahan atau tanah. Hal itu di luar masalah-masalah lain yang kemudian
PT KAI diminta untuk masuk, namun baru setelah keluar Perpres Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, kereta api atau PT KAI menjadi lead sponsor kereta cepat Jakarta-Bandung ini. PT KAI menghitung terdapat pembengkakan biaya terdiri dari pembebasan lahan, kemudian relokasi jalur, dan biaya-biaya lainnya. Dan sejak awal di pembebasan lahan ini antara 100 juta dolar AS sampai 300 juta dolar AS, di mana relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri. Dalam keterangan resminya, PT KCIC menjelaskan bahwa komposisi pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dengan porsi terbesar berasal dari pinjaman China Development Bank atau CDB sebesar 75%, sementara 25% pendanaan sisanya berasal dari sektor modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia China. Dengan pembagian, konsorsium BUMN Indonesia menyetorkan kontribusi sebesar 60% dan sisanya dari modal konsorsium Cina Beijing Yawan sebesar 40%. Dengan demikian, maka utang akan ditanggung oleh konsorsium PT KCIC yang di dalamnya terdapat beberapa perusahaan BUMN yang terlibat, yakni PT KAI Persero, kemudian PT Wijaya Karya Persero, kemudian PT Jasa Marga Persero, dan PT PN. Seperti diketahui, keempat BUMN tersebut membentuk usaha patungan, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Perusahaan ini kemudian menggenggam saham sebesar 60% di PT KCIC. Kami terus mengarah ke barat, ke arah Pondok Gede sekarang, dan baru saja sudah hampir tiba di stasiun kereta cepat yang berada di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan membentang sepanjang 142,3 km dengan menghubungkan 4 stasiun, yakni Stasiun Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, kemudian Stasiun Karawang, kemudian Stasiun Walini, dan Tegal Alur di Bandung, Jawa Barat. Dan nantinya jika menempuh perjalanan langsung dengan kereta cepat ini antara Jakarta-Bandung hanya butuh waktu sekitar 36 menit. Kami masih menyusuri jalan tol Jakarta Cikampek, dan sebelah kiri kami adalah kawasan atau areal yang akan dibangun stasiun kereta cepat Jakarta menuju Bandung, tepatnya di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Istana Merdeka pada 11 Juli lalu. Keduanya membahas jumlah isu, salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan saat ini atau kemarin, Presiden Jokowi sudah berkunjung ke Cina untuk bertemu dengan Perdana Menteri Cina atau Tiongkok. Dalam pertemuan dengan menlu Cina tersebut, Presiden Jokowi juga membahas berbagai proyek prioritas antara kedua negara, termasuk proyek atau upaya untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan dalam pertemuan itu pula, Menko
Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa kunjungan menuju Cina ini dengan rencana perpanjangan kerjasama global maritim antara kedua negara. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan juga menyatakan bahwa akan segera diperpanjang kesepakatan MOU antara Cina RI mengenai kerjasama di bidang maritim. Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina Dwiyana Slamet Riyadi juga telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Presiden Cina Xi Jinping akan melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung pada November 2022 mendatang bersamaan dengan KTT G20 di Bali. Molornya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Indonesia karena memang selain memberikan biaya juga waktunya terus mundur alias molor. Demikian teman-teman, informasi sekilas mengenai update proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula ditargetkan akan beroperasi tahun 2022 ini mundur menjadi tahun 2023 mendatang, dan selain target beroperasi yang mundur juga biaya proyek memenggak hingga 100 triliun lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Selamat siang. Sampai jumpa.